Hai, selamat sore. Kita mau diskusi tentang literasi berimbang. Jadi, literasi berimbang itu sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang saya yakin teman-teman guru semua sudah familiar dengan kegiatannya. Jadi, pendekatan literasi berimbang ini mengembangkan keterampilan memahami dan juga menghasilkan informasi. Jadi, yang dimaksud dengan keterampilan memahami itu contohnya keterampilan yang digunakan oleh anak untuk mencari informasi. Nah, mencari informasi ini bisa menggunakan kegiatan membaca atau kegiatan menyimak. Jadi ketika mereka ngebaca, mereka mendapatkan informasi, itu kemampuan reseptif ya. Kemudian ketika mereka menyimak orang lain berbicara atau menyimak sumber informasi seperti wawancara, kemudian siaran berita, nah itu mereka menyimak, itu juga mereka mendapatkan informasi. Nah, kemudian pendekatan literasi berimbang juga menitik beratkan pada kegiatan atau keterampilan yang menghasilkan informasi juga, yaitu dalam bentuk tertulis, informasi dalam bentuk tertulis, dan juga informasi dalam bentuk lisan. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan informasi, kemudian menyampaikannya kembali dengan cara berbicara, nah itu adalah kemampuan siswa untuk menghasilkan informasi secara lisan, yaitu dengan melakukan kegiatan berbicara. Sedangkan ketika dia menuliskan apa yang sudah ia ketahui, nah itu yang dimaksud dengan menghasilkan informasi secara tertulis. Nah, untuk pendekatan literasi berimbang sendiri, itu kita memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan skillnya atau keterampilannya di empat keterampilan literasi tersebut, yaitu di membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Nah, kita pause dulu ya. Nah, dalam kegiatan literasi berimbang ini itu ada beberapa hal yang ada beberapa kegiatan ya, kegiatannya variatif. Kegiatan belajarnya itu variatif. Yang pertama mungkin kita mulai dari kata. Kata itu ketika anak mempelajari kata itu mulai dari konsep tertulis, kesadaran fonemis, fonik, bunyi huruf, kosakata, ejaan, dan studi kata. Kemudian kita memberikan kesempatan pada anak untuk membaca, untuk melakukan kegiatan membaca. Nah, kegiatan membaca juga macam-macam. Ada yang namanya membaca nyaring, kemudian membaca interaktif, membaca bersama dengan guru ya. Kemudian membaca terbimbing bersama dengan guru juga, dan kemudian menggunakan teks yang disesuaikan dengan kesiapannya siswa masing-masing. Lalu siswa juga diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan membaca mandiri. Nah, setelah mereka belajar kata, kemudian membaca, kita juga akan memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menuangkan ide mereka dengan cara tertulis. Nah, itu bertahap ya, mulai dari menulis dengan pemodelan, yaitu kita ngajarin anak sama-sama, ini nulis caranya begini loh nak. Kemudian dari mulai menulis mekanik ya, nulis bentuk huruf A seperti apa, B seperti apa, dan seterusnya. Lalu sampai dengan kemudian menulis bersama ketika guru dan anak bersama-sama mengembangkan konten tulisan, isinya itu seperti apa. Lalu mereka diberi kesempatan untuk menulis terpandu, terbimbing ya. Lalu sampai akhirnya anak bisa menulis secara mandiri. Nah, semuanya ini kemudian dirangkum dengan sebuah kegiatan yang dapat memberikan kesempatan pada anak untuk membicarakan apa yang mereka sudah baca atau mereka sudah tulis. Itu mereka bisa diskusi, kemudian memberikan opini atau mempresentasikan. Nah, dengan kegiatan-kegiatan tersebut itulah maka diharapkan siswa dapat mengembangkan 4 keterampilan berbahasa tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan literasi berimbang. Oke, tapi gimana sih caranya kita ngajar literasi berimbang dengan kondisi saat ini? Nah, enaknya mungkin kita tuh udah dibantu oleh pemerintah dengan dikeluarkannya kurikulum kondisi khusus ya, yang mana keterampilan yang esensial tuh semuanya udah ada di situ. Dan bukan hanya itu, kementerian juga kemudian merilis yang namanya modul literasi dan numerasi. Nah, ini di dalam modul literasi dan numerasi, kegiatan literasi berimbang tuh udah didesain sedemikian rupa hingga semuanya tuh ada di situ. Jadi kalau kita ikutin itu insya Allah nantinya anak-anak itu akan berkembang di semua keterampilan yang kita inginkan, di mana mereka harus berkembang. Nah, kita coba gimana caranya kita ngelakuin sebuah kegiatan belajar yang di dalamnya itu udah ada literasi berimbang. Nah, kalau di modul literasi selalu diawali dengan yang namanya kegiatan membaca interaktif, ya kan, membaca interaktif. Nah, kalau kita lihat membaca interaktif itu udah ada di sini teman-teman gitu loh. Membaca interaktif adalah bagian dari kegiatan membaca berimbang tadi kan. Nah, ini selalu dimulai dengan kegiatan membaca interaktif. Gimana sih membaca interaktif? Let's talk about this.
Oke, nah jadi kita kasih cerita di dalam modul literasinya udah ada ceritanya juga teman-teman ya. Udah ada cerita, kita tinggal meminta anak untuk mengamati sampul depannya dulu pertama. Jadi misalnya, oke anak-anak kita lihat ya, kita lihat di sampul ini ada gambar apa itu? Oh ya, ada gambar kayaknya ulat deh, ada 2 ya. Oke, apa yang sama dan apa yang beda kira-kira? Oke, ini ada bulu-bulu, yang ini nggak ada. Oke, setelah mengamati gambar ini, kira-kira menurut kalian itu ceritanya tentang apa ya? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita mau mencoba menumbuhkan background knowledge ya. Karena katanya kalau anak sudah punya background knowledge duluan tentang suatu hal yang mau dipelajari, itu mereka akan lebih mudah lagi belajarnya. Nah, itu dengan memprediksi apa yang akan ada dalam cerita ini. Nah, enaknya kita nggak usah ngarang lagi nih pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan background knowledge, karena udah disediain juga pertanyaannya di sini. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Gimana menurutmu cerita ini terjadi gitu ya? Ini pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah ada. Nah, kemudian kita minta anak untuk mengamati lagi, kita kasih tahu bahwa ini judulnya sama atau berbeda. Kita biasakan ke anak untuk mengenali yang nulis siapa dan seterusnya. Baru kita mulai membacakan ceritanya ke anak. Nah, kita membacakan cerita ke anak ini penting banget karena kita perlu memodelkan gimana caranya membaca lancar. Kalau misalnya kita ngelepas anak-anak untuk belajar sendiri dan kita ngarepin mereka lancar sendiri, that's not gonna happen, itu nggak akan terjadi. Karena keterampilan berbahasa adalah sesuatu yang perlu diajarin ke anak. Misalnya gini, kalau anak belum pernah dengar orang dewasa membaca dengan baik gitu ya, mereka tentu akan membacanya datar gitu, kayak lihatlah kedua ulat ini mereka berbeda. Kalau bacanya gitu ya bisa sih baca gitu, cuman komponen membaca lancar kan bukan hanya bisa baca, tapi intonasi, terus kemudian kayak feelingnya ketika mereka bacanya seperti ini, suaranya seperti apa, ketika mereka ketemu tanda titik harus naik nggak nadanya, seperti itu. Jadi kita mencontohkan ke anak gimana caranya membaca dengan lancar. Kemudian kalau mereka sudah ngelihat cara orang dewasa yang membaca dengan baik, maka anak akan lancar bacanya. Kenapa kemudian membaca lancar ini jadi perlu? Ya karena semakin lancar anak membaca, maka semakin mereka akan mudah memahami bacaan yang mereka baca. Dan ultimate aim dari kita ngajarin baca itu kan supaya anak bisa paham ya. Oke, balik lagi ke sini. Kita akan nyontohin gimana caranya membaca. Kalau misalnya ini dengan tatap muka, mungkin teman-teman bisa pakai buku besar. Kemudian anak-anak ada di depan kita, kemudian kita tunjukin kalimatnya dengan tangan kita atau stick, lalu kita bisa mulai membaca. Nanti anak-anak ngikutin gitu ya. Nah, karena ini adalah konteksnya BDR, di mana anak belajar dari rumah dan jarak jauh, mungkin guru bisa kayak ngerekam dulu kemudian dikirimin videonya lewat WA, baru nanti anak-anak dengerin di rumah. Atau kalau internetnya baik, di modul literasi dan numerasi itu ada barcode-nya, tinggal di scan, kemudian nanti kita akan langsung ditunjukkan ke kanal YouTube-nya. Di situ ada cara ngebaca yang baik itu seperti apa, dicontohin oleh seorang guru, dan anak-anak tinggal lihat deh. Nah, kalau misalnya BDR-nya kemudian anak-anaknya nggak punya sinyal, mereka berada di daerah tuna sinyal, maka gurunya bisa menyambangi atau mengunjungi anak-anak, kemudian baca bareng dengan anak-anak. Harusnya sih mungkin idealnya adalah orang tuanya ya, orang tuanya membacakan ini kepada anak-anak. Tapi ya kalau di daerah seperti tempat saya bertugas, tidak semua orang tua punya, tidak semua anak punya kemewahan di mana orang tuanya bisa membaca. So it is up to us then. Okay, let's do the reading. Kita baca. Lihatlah kedua ulat ini. Mereka berbeda. Yang di daun mangga ini adalah ulat ngengat. Badannya berbulu-bulu halus. Yang di daun jeruk adalah ulat kupu-kupu. Dia tidak memiliki bulu. Apalagi perbedaan mereka? Sudah selesai? Atau halaman ini?
kita pancing anak-anak untuk memperhatikan gambar. Bedanya apa lagi ya? Anak-anak pasti kan melihat, oh yang ini telurnya 2, yang ini telurnya ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yang ini nggak ada tanduknya, yang ini ada tanduknya. Yang ini ada kayak janggutnya, yang ini tidak. Setelah mengamati perbedaan, kita boleh tanyakan lagi ke anak-anak, kira-kira di halaman berikutnya akan bercerita tentang apa ya? Baru masuk ke sini. Oke, kita baca lagi ya anak-anak. Apakah kaki mereka berbeda? Tidak. Sebenarnya mereka sama-sama punya 6 kaki. Kalau kalian lihat, ada 6 kaki yang tampak berbeda. Itulah kaki sejati. Yang lainnya, kaki bantu. Nah, setelah selesai membaca, kita bisa minta anak untuk mengamati yang mana sih yang kaki bantu, yang mana sih yang kaki sejati. Nah, ini yang kaki bantu, ini kaki sejati ya. Lanjut lagi. Apakah cara berjalan mereka berbeda? Tidak, cara berjalan mereka sama. Hanya cara berjalan ulat geometrik itu yang berbeda. Nah ini ulat geometrik, nanti kita bisa kasih tahu, ulat geometrik itu yang ini. Apakah makanan mereka berbeda? Tidak, makanan mereka sama. Ada yang makan tumbuhan dan ada yang makan binatang lain. Mereka sama-sama suka makan. Sepanjang hari mereka hanya makan dan makan saja. Itu ya cara bacanya yang ekspresif. Kalau kita bacanya datar, apakah makanan mereka berbeda? Tidak, makanan mereka sama. Ada yang makan tumbuhan dan ada yang makan binatang lain. Mereka sama-sama suka makan. Kalau kita cara bacanya begitu, kayaknya anak-anak nggak akan tertarik untuk denger ya. Namanya anak kecil, kita berusaha membacanya dengan ekspresif sehingga anak-anak tuh merasa tertarik untuk mendengarkan. Kita bisa bedain kayak gini ya. Apakah makanan mereka berbeda? Tidak, makanan mereka sama. Bandingkan dengan yang ini. Apakah makanan mereka berbeda? Tidak, makanan mereka sama. Mudah-mudahan udah ketahuan bedanya ya. Mereka terus makan sampai mereka tak bisa makan lagi. Lalu mereka berubah menjadi pupa. Pupa adalah ulat yang sedang berdiam untuk berubah menjadi ngengat atau kupu-kupu. Jadi, sebenarnya apa lagi perbedaan mereka? Pupa mereka berbeda. Pupa ngengat membentuk kepompong. Pupa kupu-kupu membentuk krisalis. Krisalis berbeda dari kepompong. Coba lihat, krisalis menggantung, sedangkan kepompong tidak. Oke anak-anak, mana yang menggantung kira-kira? Nanti anak-anak kita tunjukkan, nah ini menggantung ibu. Kalau yang kepompong yang mana kira-kira? Yang ini bu, nah ini yang mental. Lalu kita lanjut. Ketika menetas, tubuh mereka juga berbeda. Apakah kalian melihat perbedaannya? Kita tunjukin. Coba yang ini sudah menetas nih. Apa yang beda ya? Kalau bentuknya sama nggak? Coba kalian lihat. Bagaimana dengan warnanya? Sama nggak? Apalagi yang kalian lihat berbeda? Jam tidur dan bangun mereka juga berbeda. Kebanyakan ngengat bangun di malam hari, sementara kupu-kupu umumnya bangun di siang hari. Nah itu perbedaannya lagi ya anak-anak. Lalu mungkin kita bisa memancing anak-anak dengan 1 atau 2 pertanyaan untuk mengingat kembali apa yang sudah dibaca mengenai perbedaan dan persamaannya. Lihat, sudah saatnya mereka bertelur. Meskipun berbeda, cara mereka bertelur sama. Mereka sama-sama kembali ke tempat mereka menetas lalu bertelur di sana. Ngengat, kupu-kupu. Kita bisa bahas dengan anak-anak. Pertama apa anak-anak? Oke, ini namanya telur ya. Ini kemudian menetas. Lalu kemudian ini mereka semakin panjang, semakin besar. Ini mereka makan terus ya. Ketika mereka sudah terus makan, mereka kemudian menjadi kepompong. Kepompongnya tadi menggantung atau tidak?
kalian perbedaan atau persamaan apa lagi yang kamu bisa amati dari cerita yang sudah kita bacakan tadi. Baik teman-teman, kalau saya biasanya setelah saya selesai membaca sebuah buku, saya akan membahas beberapa kata-kata yang sudah saya baca di buku tersebut atau di teks tersebut ya. Kemudian yang saya biasa lakukan adalah saya memberikan kartu-kartu seperti ini. Saya pakai index card, tapi kalau nggak ada bisa pakai kertas biasa. Oke, saya akan kasih tahu anak-anak bahwa anak-anak tadi kita sudah baca buku ya, kemudian kita mau ngebahas beberapa kata-kata yang ada di buku cerita tadi. Tadi ada kata siklus, ada kata kristalis, kemudian ada kata kepompong, ada kata nengat, ada kata kupu-kupu, ada juga kata-kata metamorfosis. Nah sekarang Ibu Evi akan meminta kalian untuk mencari tahu arti dari kata-kata ini. Kalian boleh pakai KBBI yang online, yang daring, atau kalian bisa cari di daftar kata dan arti yang sudah Ibu Evi siapkan. Nah ini yang dikasih, nanti mereka akan dapat satu anak satu kartu. Setelah mereka mencari arti dari kata-kata ini, lalu kita berkumpul lagi di meeting center ya, ada satu tempat anak-anak duduk berkumpul melingkar. Kemudian mereka akan memberitahukan ke teman-teman yang lain arti kata yang mereka sudah temukan. Ini contohnya, misalnya setiap anak punya satu kartu ya. Misalnya si Billy beranggapan bahwa krisalis itu adalah ulat yang tidur karena sudah kebanyakan makan. Tidurnya seperti selimut kain yang menyelimuti seluruh badannya. Nah ini anggapannya Billy seperti ini, ya udah biarin aja. Mau dia dapat pengertian krisalis ini dari mana? Dari membaca atau dari mendengar, kemudian ditulisannya seperti ini, nggak apa-apa. Kemudian ini anak kedua misalnya Astrid. Nengat itu adalah serangga yang mirip kupu-kupu tapi warna gelap, coklat gelap. Dia keluarnya biasanya malam. Ini anak ketiga Asti namanya. Kupu-kupu itu sejenis serangga bersayap yang bisa terbang, warna-warni sayapnya. Kupu-kupu biasa terlihat di siang hari. Nah ini si Epi. Siklus itu seperti sesuatu yang terjadi berulang dan terus menerus. Kalau sudah apa? Kalau mereka sudah tuliskan ini, mereka ngumpul terus mereka bacain satu-satu biar temennya dengar. Terus kalau dalam literasi Blimbang ini namanya apa? Iya, dalam literasi Blimbang namanya studi kata ya. Buat ini, ya, mungkin ini bisa dilakukan kalau anaknya udah kelas 3, 4, kelas 1 belum rasanya ya. Oke, selanjutnya apa setelah studi kata? Nah kalau dalam literasi Blimbang itu masih kurang. Ini baru membahas sampai studi kata, terus kemudian membaca interaktif. Nah masih ada kegiatan lain, yaitu kegiatan menulis tematik yang nanti akan saya jabarkan di lain kesempatan. Anyway, ini adalah kegiatan literasi Blimbang ala Evi. Jadi saya menyadari sekali bahwa ada banyak cara mengajarkan literasi Blimbang ke anak-anak, dan ini adalah literasi Blimbang ala Evi, cara saya. Jadi tentunya teman-teman bebas mengembangkan bagaimana caranya teman-teman akan mengajarkan literasi Blimbang ke anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan untuk membahas kegiatan literasi Blimbang selanjutnya, lanjutan dari kegiatan yang baru saja saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa.